Pernahkah kamu berdiri di ambang sesuatu dan tak bisa melangkah? Bukan karena tak ingin, tapi karena takut. Takut gagal, takut ditertawakan, takut tidak cukup. Saya tahu rasanya, bukan karena saya sudah melewatinya, tapi karena saya sendiri pernah berdiri terlalu lama di tempat yang sama. Rasa takut itu seperti tembok tak terlihat. Kita tahu apa yang kita inginkan di baliknya. Tapi kaki kita gemetar. Kita pun mulai meyakinkan diri. Nanti saja. Saya belum siap, belum waktunya. Tapi jujur saja, seringkali nanti itu hanya nama lain dari takut. Dan hari-hari pun berlalu. Bukan karena kita memilih diam, tapi karena kita kalah oleh bayangan di dalam kepala sendiri. Kalau gagal gimana? Kamu siapa sih? Jangan mimpi terlalu tinggi. Rasa takut tidak akan pernah benar-benar hilang. Dan mungkin memang tidak perlu. Karena takut adalah tanda bahwa kita sedang berada di batas pertumbuhan kita. Tapi disinilah kita sering keliru. Kita pikir baru boleh mulai kalau sudah berani. Padahal keberanian bukan datang sebelum langkah. Keberanian datang karena kita melangkah. Tangannya gemetar, tapi ia menarik napas. Dan satu langkah kecil ke depan membuat semuanya dimulai. Saya ingat satu momen yang mengubah segalanya. Saya harus bicara di depan orang, banyak sesuatu yang sangat saya takuti. Tangan saya dingin, suara saya bergetar, dan saya hampir mundur. Sampai seseorang berkata, "Tak apa takut, yang penting kamu tetap maju." Dan itu menjadi mantra saya sampai hari ini. Tak apa takut, yang penting tetap maju. Berapa banyak hal yang tidak jadi kita lakukan hanya karena kita menunggu untuk jadi siap. Tapi siap itu apa? Sebenarnya, siap seringkali adalah ilusi, standar yang terus bergeser. Hari ini kita merasa belum cukup pintar, besok kita pikir belum cukup pengalaman, lusa mungkin kita merasa belum cukup kuat dan tahu apa yang terjadi. Hidup terus berlalu, sementara kita menunggu versi sempurna dari diri kita yang mungkin tidak akan pernah datang. Kapan kamu mulai berhenti percaya bahwa dirimu yang hari ini tidak cukup? Saya pun pernah begitu. Saya pikir saya harus menjadi luar biasa dulu, baru bisa mulai berbicara, berbagi, bermimpi. Tapi yang akhirnya menyadarkan saya adalah ini. Kemajuan lebih kuat dari kesempurnaan. Keberanian untuk salah lebih penting dari rencana yang sempurna. Karena kita tidak tumbuh dengan menunggu jadi siap. Kita tumbuh karena kita melangkah sekalipun belum siap. Dan ternyata itu cukup. Strategi praktis. Melatih aksi di tengah ketidaksempurnaan. Mulai sebelum siap, tuliskan satu hal yang kamu tunda karena merasa belum siap. Sekarang, ubah pertanyaannya. Apa satu langkah kecil yang bisa kulakukan hari ini dengan semua keterbatasanku sekarang? Izin untuk gagal, berikan dirimu izin tertulis. Aku boleh gagal, asal aku belajar. Aku boleh salah, asal aku mencoba. Tanda tangani, tempelkan di meja kerja. Rayakan proses, bukan hasil setiap malam. Bukan tanyakan apa yang kuselesaikan, tapi apa yang kuhadapi hari ini. Karena kadang menghadapi ketakutan lebih berani dari menyelesaikan tugas. Keberanian sejati bukan milik orang yang sudah siap. Keberanian sejati adalah milik mereka yang melangkah duluan. Dan kamu sudah lebih dekat dari yang kamu kira. Ada satu titik dalam perjalanan kita di mana keberanian bukan lagi sesuatu yang harus dipaksa, bukan lagi dorongan mendadak yang datang saat krisis, tapi berubah menjadi kebiasaan jiwa. Seperti otot yang semakin kuat karena sering dipakai, keberanian juga begitu. Semakin sering kamu memilih langkah meski takut, semakin alami itu jadi bagian dari dirimu. Anak muda yang dulu takut tampil, kini melukis di pinggir jalan sambil tersenyum. Tiba-tiba, kamu tidak lagi terlalu peduli apa kata orang. Kamu tidak lagi menunggu validasi, karena kamu mulai mengerti keberanian bukan tentang menang, tapi tentang setia pada dirimu sendiri. Dan hidup yang dijalani dengan keberanian
bukan selalu mudah, tapi selalu bermakna. Strategi praktis. Menjadikan keberanian sebagai gaya hidup. 1. Ritual harian, langkah berani. Setiap hari, lakukan satu hal kecil yang tidak nyaman tapi bermakna. Bisa sekecil menulis, mengirim pesan penting, atau berkata jujur. 2. Refleksi mingguan. Aku bangga karena di akhir minggu tulis 3 hal yang kamu lakukan meski takut. Jangan nilai hasilnya, nilai keberanianmu melangkah. 3. Lingkungan yang mendorong, bukan menghambat. Dekatkan dirimu dengan orang-orang yang membuatmu merasa berani menjadi dirimu sendiri. Bahkan satu orang saja bisa mengubah segalanya. Kamu tak perlu jadi hebat untuk hidup berani, tapi hidup dengan keberanian akan membuatmu merasa jauh lebih hidup. Dan pada akhirnya, itu yang paling kita rindukan, bukan hidup tanpa takut, tapi hidup yang tetap kita jalani meski takut. Akan tiba saatnya kamu tidak lagi mundur saat rasa takut datang, bukan karena kamu kebal, tapi karena kamu sudah kenal dengan rasa takut itu. Kamu tahu bentuknya, suaranya, bisiknya, tapi kali ini kamu tidak lari, kamu tidak sembunyi. Kamu diam sebentar, menarik napas, dan tetap berjalan. Itu adalah kemenangan. Bukan podium yang jadi saksi, bukan sorotan lampu atau suara tepuk tangan, tapi keheningan hatimu yang berkata, "Aku tidak menyerah kali ini. Aku tidak membiarkan takut mengatur arah hidupku. Aku hadir dan aku melangkah." Itu adalah kemenangan sejati yang tidak bisa diukur angka, tidak perlu disetujui orang, tapi terasa benar di dalam jiwa. Dan tahu apa yang paling indah? Setiap langkah yang kamu ambil bukan cuma membebaskan dirimu sendiri, tapi juga diam-diam membuka jalan untuk orang lain yang masih diam di tempat. Keberanian itu menular. Satu orang yang berani bisa menghidupkan api di hati ribuan orang lainnya. Dan kamu dengan semua luka, ragu, dan langkah kecilmu adalah nyala itu. Keberanianmu adalah suara yang akan tetap hidup lama setelah suaramu tidak terdengar lagi. Karena setiap langkah yang kamu ambil hari ini tidak pernah berhenti di kakimu saja. Ia menjadi penanda jalan, menjadi pelita bagi mereka yang datang setelahmu, anakmu, temanmu, dunia yang sedang bingung mencari arah, dan mereka akan melihatmu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tetap melangkah meski takut, meski sendiri, meski belum siap. Jadi hari ini, buatlah sebuah keputusan. Keputusan untuk tidak menunggu siap, keputusan untuk tidak menunggu sempurna, keputusan untuk tidak menunggu keberanian datang dari luar, karena semuanya sudah ada di dalam dirimu. Kamu hanya perlu mendengarkannya dan percaya bahwa dunia ini lebih membutuhkan versi jujurmu yang berani daripada versi sempurnamu yang diam. Mulailah sekarang, meski kecil, meski takut, karena langkahmu hari ini bisa jadi warisan keberanian untuk banyak orang esok hari. Keberanianmu adalah cerita, dan dunia sedang menunggu untuk mendengarnya. Jika kamu merasa ini menyentuh hatimu, bagikan ke satu orang yang kamu tahu masih menunggu dirinya yang sempurna. Karena mungkin keberanianmu hari ini adalah alasan dia bangkit esok pagi.